Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Fitra Insani, NIM 234 dari kelas 5E. Kali ini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu Risk Assessment. Yang pertama, di 4.1 ada risiko audit. Risiko audit adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengungkapkan salah saji material. Artinya, seorang auditor melaporkan bahwa menurut mereka, laporan keuangan adalah benar dan wajar apabila mengandung kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Dan ini adalah macam-macam pengklarifikasian risiko yang secara signifikan. Yang pertama ada melibatkan penipuan, yang kedua ada terkait dengan perkembangan ekonomi atau akuntansi yang signifikan, yang ketiga melibatkan transaksi yang kompleks, yang keempat melibatkan transaksi pihak berelasi yang signifikan, yang kelima melibatkan subjektivitas yang signifikan dalam pengukuran informasi keuangan, yang keenam ada melibatkan transaksi signifikan di luar kegiatan bisnis normal klien. Model risiko audit dan komponennya. Risiko kesalahan penyajian material terdapat pada tingkat laporan keuangan. Risiko inheren adalah kemungkinan kesalahan penyajian material yang dapat terjadi. Auditor akan menetapkan risiko deteksi sebagai respon terhadap risiko material yang dinilai salah saji. Risiko deteksi ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor mencapai tingkat yang rendah risiko audit. Mengingat risiko klien salah saji material. Risiko audit dapat disajikan dalam model yang menunjukkan hubungan antar komponennya. Model tersebut menyatakan bahwa risiko audit merupakan fungsi F. Risiko pengendalian dan risiko deteksi seperti yang digambarkan pada tabel PPT di bawah ini. Auditor akan merencanakan dan melaksanakan audit mereka untuk menahan risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Jika risiko inheren dan kontrol tinggi, auditor akan menetapkan risiko deteksi rendah. Untuk dipertahankan risiko audit yang rendah, ada hubungan terbalik antara risiko salah saji material dan risiko deteksi. Dengan mengatur risiko deteksi rendah, auditor akan meningkatkan tingkat ketergantungan ditempatkan pada detail substansi mereka pada prosedur. Sebaliknya, jika risiko inheren dan risiko pengendalian rendah, auditor dapat menetapkan risiko deteksi tinggi, seperti gambar di bawah ini. Cara lain untuk melihat risiko audit adalah menyoroti peran risiko deteksi yang merupakan elemen. Dapat berubah sebagai tanggapan atas risiko salah saji material klien mereka. Contoh yang diberikan di bagian ini sangat ekstrim. Kenyataan seringkali berada di antara keduanya ketika risiko inheren tinggi tetapi klien memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk dimitigasi risiko itu. Lalu di 4.2 ada materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu penguji audit dan menilai validasi informasi yang terdapat dalam keuangan dan catatan laporan. Informasi dianggap material jika berdampak pada pengambilan keputusan proses pengguna laporan keuangan. Ini termasuk informasi yang salah saji dan informasi yang dihilangkan tetapi harus diungkapkan. Materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit memberikan pedoman tentang materialitas dari perspektif audit. Di sini ada dua aspek. Yang pertama di 4.2.1 ada materialitas kualitatif dan kuantitatif. Informasi dapat dianggap material karena sifat atau besarnya. Faktor materialitas kualitatif informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna untuk alasan selain besarnya. Misalnya, kecurangan menurut sifatnya dianggap signifikan dan ketika ditemukan akan diselidiki lebih lanjut oleh auditor.
Pengungkapan dan catatan atas laporan keuangan adalah diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa mereka secara akurat mencerminkan pemahaman auditor tentang klien mereka. Lalu, faktor materialitas kuantitatif. Informasi dianggap material secara kualitatif jika melebihi materialitas awal auditor penilaian. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada materialitas perencanaan yang tepat angka untuk setiap klien. Yang kedua, di 4.2.2 ada mengatur materialitas. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka sambil mempertimbangkan pengguna utama laporan keuangan. Untuk perusahaan yang terdaftar, pengguna utama adalah pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar, pengguna utama pada umumnya adalah pemilik dan atau pemberi dana utama. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam penilaian risiko tahap audit. Beberapa orang akan menghitung persentase dari basis yang sesuai. Saat mereka memilih file dasar yang sesuai, auditor dapat memilih item dari neraca atau laporan laba rugi. Selanjutnya di 4.3 ada strategi audit. Perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor menetapkan keseluruhan strategi audit yang menetapkan ke ruang lingkup, waktu dan arah audit dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada bawaan dan kontrol awal auditor penilaian risiko. Ketika risiko inheren dan pengendalian dinilai tinggi, risiko salah saji material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya. Untuk menjaga risiko audit pada tingkat yang dapat diterima level rendah. Ada hubungan terbalik antara risiko salah saji material dan risiko deteksi. Sebagaimana ditetapkan oleh auditor. Dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor telah menentukan bahwa sistem kontrol internal klien mereka tidak ada, sangat buruk atau tidak mungkin efektif dalam memitigasi risiko inheren yang diidentifikasi. Jika risiko salah saji material menjadi tinggi, strategi audit yang ditetapkan oleh auditor adalah untuk tidak melakukan uji kendali dan peningkatan tempat ketergantungan pada pengujian substansi atas transaksi dan saldo akun. Dan ketika menilai risiko pengendalian serendah-rendahnya, auditor pada umumnya akan memperoleh pemahaman rinci sistem kontrol internal klien mereka karena mereka berencana untuk mengandalkan sistem tersebut untuk mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi salah saji material. Setelah auditor memperoleh pemahaman tentang simbol kontrol internal klien, strategi audit adalah untuk melakukan pengujian ekstensi terhadap kontrol tersebut. Ketika biaya pengujian pengendalian melebihi manfaat yang diharapkan, auditor dapat memutuskan untuk tidak menguji kontrol internal klien mereka. Untuk klien berisiko rendah, jika penguji pengendalian dilakukan dan ditemukan efektif, strategi audit akan mengurangi ketergantungan pada pengujian dilakukan dan ditemukan efektif. Strategi audit akan mengurangi ketergantungan pada pengujian substansi, transaksi, dan saldo akun. Lalu, selanjutnya ada 4.4 yaitu pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk dipantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya memberikan wawasan kepada auditor ke dalam akun yang menjadi fokus klien. Mereka saat menyusun laporan keuangan laporan dan akun mana saja yang berpotensi beresiko salah saji material. Lalu di 4.4.1 ada profitabilitas. Umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan kinerja staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai setiap variabilitas.
Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing. Sebagai serta pemberian wawasan berharga kepada manajemen, apakah hasil sesuai dengan harapan pada faktor-faktor yang diketahui seperti musim atau penurunan ekonomi. Ini juga memberi auditor nilai wawasan tentang ekspektasi manajemen. Lalu di 4.4.2 ada likuiditas. Adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini penting untuk perusahaan memiliki akses ke kas untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Jika tidak dapat memenuhi kewajiban ini, sebuah perusahaan mungkin akan dilikuidasi. Perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membayar gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan pembayaran bunga atas uang yang dipinjamkan, dividen kepada pemegang saham, dan sebagainya. Lalu selanjutnya di 4.5 ada prosedur analitis. Prosedur analitis dilakukan selama audit. Selama fase penilaian risiko, analitis prosedur digunakan untuk membantu proses identifikasi risiko. Selama fase respon risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk mengestimasi saldo akun pada tahap peninjauan akhir. Prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor klien mereka. Dalam bab ini kita akan berkonsentrasi pada penerapan prosedur analitis pada risiko tahap penilaian audit. Penggunaan prosedur analitik melakukan prosedur substantif. Prosedur analitis dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk yang pertama menyoroti fluktuasi yang tidak biasa dalam akun. Yang kedua, membantu dalam mengidentifikasi risiko. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman klien. Yang keempat, mengidentifikasi akun yang berisiko salah saji material. Yang kelima, meminimalkan risiko audit dengan memusatkan upaya audit di mana risiko salah saji material upaya paling besar. Lalu di 4.5.1 ada perbandingan. Dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Saat membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, signifikan perubahan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Auditor akan menilai perubahan yang dialami dalam terang harapan mereka mendasarkan pemahaman mereka tentang klien dan setiap perubahan yang dialami selama setahun terakhir. Lalu di 4.5.2 ada analisis tren. Melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Itu dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menjadikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai persentase dari dasar itu. Ini memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah waktu. Saat melakukan analisis tren, penting bagi auditor untuk mempertimbangkan perubahan yang signifikan faktor ekonomi secara luas, seperti resesi, yang dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap tren. Seperti contoh di bawah ini. Lalu selanjutnya di 4.5.3 ada analisis ukuran umum. Melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Dalam neraca, item baris yang digunakan pada umumnya adalah total aset. Dalam laba rugi, garis barang digunakan pada umumnya penjualan atau pendapatan. Analisis ukuran umum kemungkinan auditor untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam apresiasi atas kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh penyiapkan akun ukuran umum selama beberapa tahun, auditor akan melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Pada gambar ini menunjukkan bahwa biaya penjualan tumbuhan dan kemudian berkurang. Lalu selanjutnya di 4.5.4 ada rasio analisis. Di sini ada dua aspek. Yang pertama rasio likuiditas. Mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika sebuah perusahaan tidak mampu membayarkan hutang, ketika jatuh tempo, mereka mungkin kehilangan karyawan kunci, pemasok menolak untuk memasok barang dan memberi pinjaman. Auditor prihatin dengan situasi likuidasi klien mereka sebagai indikator masalah potensi kelangsungan hidup. Ada beberapa risiko jangka pendek yang dapat digunakan oleh auditor saat menilai situasi likuiditas klien mereka. Ini termasuk rasio lancar dan penguji aset perbandingan. Persediaan dan perputaran piutang digunakan sebagai rasio likuiditas sekaligus indikator efisiensi manajerial dan aktivitas klien. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas.
Digunakan untuk menilai kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Risiko likuiditas cenderung mengambil pandangan jangka pendek perusahaan. Rasio solvabilitas memilih perspektif jangka panjang. Rasio solvabilitas umumnya adalah rasio utang terhadap likuiditas dan waktu perolehan bunga. Lalu selanjutnya di 4.5.5 ada prosedur analitik lainnya. Adanya prosedur analitik lainnya yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Program komputer adalah digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci atas data klien. Program-program ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas, karena mencari transaksi yang tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil, adalah untuk jumlah yang tidak biasa atau dalam akun yang tidak biasa. Mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan kriteria yang dihasilkan, analisis deret, waktu, dan analisis regresi. Lalu yang terakhir di 4.5.6 ada faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan. Ada jumlah faktor yang dapat dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Dalam melakukan prosedur analitis, sumber informasi pada umumnya harus dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal bereputasi independen. Tiga, informasi yang diaudit. Yang keempat, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten. Yang kelima, informasi dari sumber internal ke klien yang telah terbukti akurat di masa lalu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang terlalu cepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.